104022246 dari kelas 2 KIF akan menerangkan tentang filsafat Mulah-Sadra dan filsafat Al-Jabiri terkait konsep dan penerapannya di dalam filsafat ilmu. Yang pertama, ada filsafat Mulah-Sadra. Sebelum saya menjelaskan tentang filsafat Mulah-Sadra, saya akan menjelaskan sedikit biografi Mulah-Sadra. Nama lengkap Mulah-Sadra sendiri adalah Muhammad Ibnu Ibrahim Yahya Qawam Sirozi. Ia sering disebut Saruddin al-Sirozi atau Mulah-Sadra atau Sadra. Di kalangan muridnya, ia lebih dikenal sebagai Sadra al-Muta'alihin karena ketinggian tingkat pengetahuannya tentang hikmah. Ia lahir di Shiraz, sebuah kota paling terkenal di Iran, kawasan sekitar Persepolis pada tahun 979 atau 980 Hijriah atau 1571 atau 1572 Masehi. Mulah-Sadra adalah seorang filosofis dan teosofis muslim terkemuka pada abad ke-17. Dalam karirnya sebagai guru, Mulah-Sadra telah berhasil melahirkan sejumlah murid terkemuka yang memiliki peran penting di dalam aktivitas filosofis di Persia pada periode berikut. Ada dua murid yang paling terkemuka yang perlu disebut karena karya-karya mereka masih tetap dikaji hingga kini, yaitu Mullah Abdullah Razak Lahiji dan Mullah Muhsin Faid Kashyani. Mulah-Sadra adalah seorang filsuf yang telah mengeluarkan banyak karya, yaitu kitab Asfar al-Arba'ah atau 4 perjalanan yang mencangkup proses metafisika, teologi, juga jalan sufi atau torik. Kemudian kita lanjut ke pembahasan konsep filsafat ilmu. Menurut Mulah-Sadra yaitu ada ontologi ilmu, epistemologi ilmu, dan aksiologi ilmu. Pertama, konsep ontologi ilmu Mulah-Sadra yang terdiri dari 3 poin dalam ontologi Mulah-Sadra ini, yaitu yang pertama ada as-sholah al-wujud dan i'tibaratul mahiyah. Salah satu persoalan mendasar pada ranah ontologi adalah menentukan sesuatu yang as-sholah atau nyata dan yang diberi atau abstrak. Dengan kata lain, apa yang dinamakan realitas atau as-sholah itu ada pada wujud atau eksistensi ataupun ada pada mahiyah atau esensi. Adalah filosof yang mendukung as-sholah al-wujud yang ia jelaskan pada kitab Al-Mash'air bahwa eksistensi atau keberadaan adalah yang benar-benar ada. Ia merupakan realitas sejati dan segala sesuatu selainnya adalah cermin, bayangan, atau perumpamaan. Di sini saya beri contoh pohon. Sebuah pohon yang dapat dilihat dari 2 sisi. Pertama, ada wujud pohon itu sendiri. Dan kedua, pemahaman kita terhadap konsep pohon itu sendiri. Dalam terminologi Mulah-Sadra, maka wujud pohon itulah yang benar-benar realitas atau nyata. Jika tidak ada wujud pohon, maka tidak ada pula mahiyah atau esensi pohon berupa konsep pohon itu sendiri. Itu berarti mahiyah atau esensi disebabkan oleh adanya wujud. Berdasarkan hukum sebab akibat, kedudukan sebab lebih tinggi. Jika tidak ada sebab, tidak ada pula akibat. Wujud adalah penyebab adanya mahiyah, yang berarti wujud adalah as-sholah atau nyata dan selainnya adalah i'tibari atau abstrak. Yang kedua ada wahdat al-wujud atau kesatuan wujud. Wahdatul wujud berarti kesatuan wujud atau unity of existence. Maksudnya ialah seluruh yang ada, walaupun ia nampak sebenarnya tidak ada, dan keberadaannya tergantung pada Tuhan yang menciptakan. Yang nampak hanyalah bayang-bayangan dari yang satu atau Tuhan itu sendiri. Seandainya Tuhan tidak ada, maka yang lain pun tidak ada, karena seluruh alam semesta itu tidak memiliki wujud. Yang sebenarnya memiliki wujud hanyalah Tuhan itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah tashkik al-wujud. Tashkik al-wujud adalah teori Mulah-Sadra yang mengatakan bahwa wujud itu bersifat tetap, namun pada saat bersamaan wujud mengalami perubahan. Dalam konteks inilah wujud dipandang sebagai sesuatu yang unik, seperti pernyataan Mulah-Sadra, yaitu dan sesungguhnya wujud adalah entitas unik yang berdiri sendiri, terlepas dari kenyataan bahwa spesies dan individu-individu beda satu sama lain, berkaitan dengan kuiditas, genus, ataupun diferensinya. Yang kedua ada konsep epistemologi ilmu Mulah-Sadra. Epistemologi ilmu Mulah-Sadra ini
wahdah atau unity, ahala atau principality, tashkik atau gradation, dan ide-ide perubahan substantif atau harkat atau istihala jauhariyah. Menurutnya, wujud atau realitas itu hanyalah satu yang membentuk susunan dari debu hingga singgasana ilahi. Tuhan sendiri adalah wujud mutlak yang menjadi titik permulaan bidang eksistensi di mana mata rantai wujud bergerak secara konstan menuju titik permulaan itu. Yang terakhir, mengenai filsafat Mulassadra, yaitu terkait konsep aksiologi ilmu. Aksiologi sendiri merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Sehingga aksiologi itu berkaitan dengan masalah penerapan yang kembali kepada triologi metafisika. Maka hubungan yang harus terbangun dalam Islam istilah pada 3 tingkatan sekaligus, yaitu hubungan baik kepada Tuhan, hubungan baik kepada manusia, dan hubungan baik kepada alam sekitar. 3 hal ini melahirkan kesolehan yang berhubungan dengan Tuhan, kesolehan sosial dengan sesama manusia, dan kesolehan alam yang berkaitan dengan lingkungan atau makhluk selain manusia. Hingga ranah aksiologi ini akan menghasilkan suatu pola hubungan yang harmonis dan utuh berbentuk hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang filsafat Al-Jabiri. Sama seperti sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit biografi Al-Jabiri. Muhammad Abid Al-Jabiri atau yang akrab disebut dengan Al-Jabiri lahir pada tahun 1936 di Fijen, wilayah Tenggara Maroko. Di wilayah tersebut tumbuh dan berkembang para filsuf-filsuf muslim klasik seperti Ibnu Rus, Ibnu Khaldun, Ibnu Hazm, Imam Ash-Shatibi, dan para pemikir lainnya. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya di Hurah Watonia, sekolah agama swasta yang didirikan sejak masa gerakan kemerdekaan ketika itu. Al-Jabiri dikenal sebagai seorang filosof Maroko kontemporer, Maroko Tenggara. Ia menjalani hidup dengan kultur keluarga yang aktif dalam partai pada saat itu. Partai yang didukung adalah Partai Istiqlal yang mempunyai misi mempersatukan Maroko untuk berjuang meraih kemerdekaan. Al-Jabiri telah menghasilkan banyak karya tulis baik yang berupa artikel koran, majalah, atau berbentuk buku dengan berbagai jurusan ilmu, politik filsafat, atau sosial. Bukunya yang pertama adalah Nahwu wal Turas, kemudian kitab Al-Arabi Al-Mu'aksir, Dirosah Naqdiyah Dahliyah. 2 buku ini sengaja dipersiapkan oleh Al-Jabiri sebagai pengantar bukunya yang berjudul Naqd al-Aql al-Arabi. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu konsep filsafat ilmu menurut Al-Jabiri terkait ontologi ilmu, epistemologi ilmu, dan aksiologi ilmu. Pertama ada ontologi ilmu. Menurut Al-Jabiri, konsep ontologi merujuk pada studi tentang realitas atau kenyataan dan eksistensi atau keberadaan. Ontologi melibatkan penelitian tentang sifat-sifat, realitas, dan hubungan di antara entitas-entitas yang ada. Ia percaya bahwa ontologi harus berhubungan dengan pemahaman tentang apa yang ada, bagaimana hal itu ada, dan bagaimana kita memahami eksistensi itu sendiri. Al-Jabiri mengemukakan bahwa ontologi dalam pemikirannya melibatkan 3 konsep utama, yaitu yang pertama al-wujud atau eksistensi yang menjadi dasar ontologi, yang berusaha untuk memahami sifat dan hakikat eksistensi entitas-entitas atau keberadaan zat-zat yang ada, termasuk manusia dan dunia di sekitarnya. Yang kedua ada al-mayyah atau hakikah. Al-Jabiri berargumen bahwa pemahaman tentang hakikat sesuatu entitas atau zat atau penting adalah penting untuk memahami eksistensinya atau keberadaannya. Yang ketiga ada al-hub al-famil atau cinta aktif yang mengacu pada hubungan aktif dan saling ketergantungan antara zat yang ada. Al-Jabiri percaya bahwa tidak ada zat yang ada sendiri tanpa ada hubungannya dengan zat lain. Yang kedua adalah epistemologi ilmu Al-Jabiri. Menurut Al-Jabiri, epistemologi melibatkan penelitian tentang sumber, dasar, metode pengetahuan. Ia tertarik pada bagaimana kita dapat memperoleh pengetahuan yang valid dan akurat tentang realitas atau kenyataan. Dalam pemikirannya, Al-Jabiri mengemukakan beberapa konsep penting dalam epistemologi. Pertama ada al-ngilm atau pengetahuan. Ia berargumen bahwa pengetahuan adalah dasar epistemologi.
Ia percaya bahwa pengetahuan harus diselidiki dan dipahami dengan jelas untuk memperoleh pemahaman yang akurat tentang realitas. Yang kedua ada al-tahqiq atau pembuktian. Ia berpendapat bahwa pengetahuan harus dibuktikan melalui metode-metode ilmiah dan penelitian yang cermat, sehingga ia memperoleh keyakinan yang rasional dan objektif. Yang ketiga ada al-taqlid atau pengikutan. Konsep ini merujuk pada pengikutannya pada odds atau tradisi tanpa kritis mempertanyakan atau membuktikan pengetahuan yang diberikan. Ia mengkritik refleksi dan analisis kritis terhadap pengetahuan yang ada. Yang keempat adalah al-istidlal atau argumen rasional. Al-Jabiri menyatakan bahwa pengetahuan yang akurat harus didasarkan pada bukti yang rasional dan logis, bukan hanya pada keyakinan atau otoritas semata. Yang terakhir adalah aksiologi ilmu menurut Al-Jabiri. Dalam filsafat Al-Jabiri, konsep aksiologi berkaitan dengan studi-studi tentang nilai-nilai etika dan evaluasi terhadap tindakan manusia. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai moral, estetika, dan nilai-nilai yang mendasari tindakan manusia. Dalam pemikirannya, Al-Jabiri berpendapat bahwa nilai-nilai dan etika harus diperhatikan dalam peris dan sosial. Ia menganggap bahwa nilai-nilai tidak bersifat mutlak, tetapi ditentukan oleh konteks dan budaya yang mengitarinya. Oleh karena itu, Al-Jabiri menekankan pentingnya memahami dan menganalisis nilai-nilai yang muncul dalam suatu masyarakat atau budaya tertentu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.